nanti ketemu perempuan perokok, kalau memang kalian nggak suka ya nggak usah ditegur, ya kalian minggir gitu loh. Kalian merasa nggak sih kalau di Indonesia ini perempuan perokok stigmanya selalu buruk? Ada banyak stigma yang dipaksakan menjadi fakta, padahal ia tidak seutuhnya fakta. Ia sekedar stigma yang karena kekuatan dominan atau karena pengaruh kuasa atau karena kekuatan-kekuatan media yang disebarkan, maka berubah dan dipercaya sebagai fakta. Contohnya, ciri khas stigma adalah pukul rata nih. Contohnya ya, kalau di Indonesia itu biasanya, mohon maaf kayak etnis Cina itu pelit, padahal nggak semuanya begitu dan mungkin nggak kayak gitu loh. Terus orang Papua itu pemabuk, itu nggak, itu salah. Saya punya banyak teman orang Timur yang sangat-sangat baik, yang dia tidak cuma sekedar mabuk, nggak. Terhadap gender, misalnya nih perempuan itu lemah, terus laki-laki itu selalu buaya. Kalau itu saya setuju sih. Terus kalau stigma terhadap suatu wilayah, mungkin wilayah sana tuh gersang, susah air, padahal tuh itu kita belum kesana dan belum sepenuhnya itu benar gitu loh. Itu yang disebut stigma. Nah, stigma perempuan perokok di Indonesia ini memang selalu dapat cap negatif. Nggak tahu itu awal permulaannya gimana, padahal zaman dulu kala ya kan, sekitar tahun 80-an itu banyak sekali iklan-iklan rokok yang menjadikan perempuan sebagai model. Bahkan terang-terangan nih di iklan itu mereka merokok, ya kan? Tapi sekarang jangankan perempuan merokok, ya kan, di iklan rokok itu nggak boleh ada aktivitas merokok. Orang merokok nonton sinetron aja tuh disensor, kayak merokok tuh hal buruk gitu loh. Seharusnya tuh nggak ada yang salah dari aktivitas merokok, tuh nggak ada yang salah. Aktivitas merokok tuh legal-legal aja. Yang menyebabkan ilegal apa? Stigma. Pada dasarnya tidak ada undang-undang yang membatasi konsumsi rokok berdasarkan gender. Itu harus sangat digarisbawahi, oke? Dengan demikian, perempuan juga punya hak sebagai manusia untuk menikmati rokok. Apalagi rokok juga bukan barang ilegal. Seharusnya nggak ada yang perlu dipermasalahin, ya kan? Oke, umpama perlu dilawan, begitu juga dengan pernyataan merendahkan yang ada di sekitar kita. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya. Pasalnya, perlakuan pelecehan ini yang paling sering terjadi kepada perempuan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, banyak yang masih memandang rendah perokok perempuan. Jadi, banyak sekali pengalaman-pengalaman saya pribadi nih ya. Lagi di kampus, dulu awal-awal di kampus sekitar tahun 2010-an gitu, masih cukup jarang perempuan perokok. Saya ngerokok di kantin. Itu pandangan laki-laki juga yang, ih, kenapa gitu kan. Terus di lingkungan keluarga sampai harus merokok diam-diam, itu karena mereka selalu menganggap merokok itu nggak cocok buat perempuan. Padahal kan ini tidak ada jenis kelaminnya gitu loh. Kenapa cowok wajar merokok dan perempuan nggak boleh merokok? Itu yang sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri. Padahal banyak tokoh perokok perempuan yang memiliki kontribusi positif. Contohnya aja kayak Ibu Susi, udah jelas yaitu kinerja dan sepak terjangnya seperti apa. Udah tahu seluruh dunia, bahkan sudah tahu Ibu Susi, dan Ibu Susi bahkan merokok tatoan dan nggak jadi masalah gitu loh. Berprestasi aja, tidak ada hubungannya merokok dengan perempuan nakal, terus perempuan pemabuk, perempuan murahan, tuh gak ada hubungannya. Mau murahan aja, banyak kok yang kelihatannya manis di depan gitu, tahu-tahu nikung suami orang. Wah, banyak banget itu, banyak. Saya bisa bilang begini karena banyak teman saya yang begitu. Nggak usah suami orang lah, pacar orang, banyak kayaknya manis-manis gitu tuh, dandanannya feminin gitu. Bahkan mohon maaf ada yang berjilbab, manis-manis kayak gitu.
nggak ngerokok, ada orang rokok tuh gini-gini, kayak ngopo gitu loh, ngapain, biasa aja gitu. Kalau kamu memang, makanya itu sekali lagi saya garis bawain, sebagai perokok yang santun kita harus tahu tempat ya, harus tahu tempat. Ini kita boleh nggak merokok. Kalau ada anak kecil, ada perempuan yang kira-kira dia wah kita nggak suka nih dia ngerokok, ya jangan merokok. Supaya apa? Supaya stigma perokok, apalagi perempuan perokok itu tidak jadi hal-hal yang terlalu buruk-buruk amat gitu loh, ya kan. Nah terus ini ada artikel yang bilang kita sepakat bahwa Menteri Kelautan Republik Indonesia Ibu Susi bisa menjadi rujukan, ya kan. Dirinya memang diremehkan Jokowi saat pertama kali melantiknya dan mengenalkannya ke publik. Jadi memang banyak yang berpandangan buruk terhadap Ibu Susi ya saat itu. Ih, cuman lulusan nggak sekolah aja nggak lulus, ngerokok, bertato, itu nggak banget ya. Itu perempuan yang nggak banget, mesti ya kalau itu karena itu Bu Susi. Coba kalau saya, walah udah dijadiin udah dikirain wah mau jadi aib keluarga tok. Tapi Bu Susi kontribusinya nggak terhadap negara ini tidak diragukan lagi, bahkan terhadap dunia. Dan cukup Bu Susi dijadikan bantahan bagi para moralis yang bermulut kotor, meskipun masih banyak di luar sana perokok perempuan yang berprestasi di lingkungannya masing-masing. Banyak sekali. Dari penyanyi, penulis, nggak cuman seniman ya. Ini nggak cuman seniman, karena biasanya perempuan perokok selalu dikait-kaitkan, disangkut pautkan dengan seniman. Nggak juga. Banyak. Ada ibu rumah tangga yang merokok, tante saya itu juga merokok. Ya kan, di rumah santai ngerokok, nggak jadi masalah gitu loh. Di keluarga saya nggak jadi masalah ya, karena memang dia merokok. Terus pelakor merokok itu banyak kan memang perokok sih. Iya kan, iya itu memang benar. Terus banyak pokoknya banyak sekali yang perokok itu. Tapi tolong jangan menganggap perempuan perokok itu selalu buruk. Oke. Terus namun bantahan dan melawan langsung secara pernyataan kotor kepada kalian pun juga perlu dilakukan. Barangkali semakin banyak yang melawan, maka semakin banyak juga yang sadar bahwasanya kesetaraan gender itu memang diperlukan dan perlu diperjuangkan. Jalan untuk mewujudkan itu memang masih panjang, namun jika hari ini dan seterusnya kita diam, maka kesewenang-wenangan itu akan semakin terus berkeliaran. Jadi kalau nanti ketemu perempuan perokok, kalau memang kalian nggak suka ya nggak usah ditegur, ya kalian minggir gitu loh. Apalagi kalau itu, soalnya saya sering banget nih ya di stasiun gitu, itu jelas-jelas ruangan merokok. Saya duduk di situ, ada ibu-ibu, "Iba kok ngerokok?" Lah ini kan ruangan merokok, bu, ibunya yang ngapain di sini, ya kan? Kayak gitu-gitu loh. Jadi tolonglah perempuan perokok itu jangan selalu dipandang sebelah mata. Kita juga berprestasi kok, dan nggak semuanya perebutlah suami orang.